Jadi berkaitan dengan apa dana duka, ya, dana duka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah baru, AA dan RS, bahwa itu tidak masuk di dalam visi misi janji kampanye mereka. Itu penjelasan daripada wali kota. Maka kami DPRD Kota Manado dalam kaitan untuk pembahasan penyempurnaan Ranperda RPJMD yang kemarin itu kan kita bahas baru rencana awal, ya. Memang pada saat itu kami tidak melihat, ya, gambaran bahwa pemerintah akan melanjutkan program santunan bagi masyarakat Kota Manado yang berduka. Menurut kami, ya, kalau bisa ini harus dimasukkan di dalam Perda RPJMD, ya. Kenapa demikian? Karena ini bagi kami ini sangat membantu bagi masyarakat yang berduka. Kalau kita bicara menyangkut masalah insentif berapa, misalnya saat ini 5 juta, ya. Kalau misalnya dengan potensi pendapatan kalau bisa dikurangi, ya, itu bisa. Tapi kalau mau ditiadakan, saya rasa itu tidak profesional. Karena dana duka ini termasuk rohaniawan, insentif rohaniawan, ini bagi kami adalah program yang sangat spektakuler karena ini bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, ya. Kalau dana santunan, dana insentif bagi rohaniawan itu sudah ada. Dan pada saat itu saya juga sama-sama membahas rencana awal Perda RPJMD, itu ada termuat harus diberikan insentif kepada para rohaniawan. Tapi kalau bicara menyangkut masalah dana duka, menurut pendapat saya ini harus diprogramkan, ya. Baru setelah itu saya melihat juga ada visi misi wali kota Manado itu menyangkut masalah pengadaan lahan pemakaman umum, ya, bagi masyarakat Kota Manado. Jadi begini, saya bisa menyarankan, ya, kepada wali kota Manado menyangkut masalah pengadaan lahan pekuburan. Sebetulnya ini sudah kita bahas pada periode pada wali kota Pekilomengtu. Anggarannya, ya, anggaran lahan pekuburan itu kita sudah tata. Cuma realisasinya itu belum. Sampai hari ini saya tidak melihat ada pemerintah Kota Manado telah memberikan lahan pekuburan per kecamatan, itu tidak ada. Yang ada itu hanya cuma yang sifatnya mendadak, itu menyangkut pemakaman COVID, ya. Ketua, menurut Anda Ketua, lebih bagus mana? Menyediakan lahan pekuburan atau melanjutkan dana duka? Kalau pilihan saya melihat, ya, proses perjalanannya. Kemarin itu kita sudah menganggarkan yang sebelum pemerintahan yang baru AARS. Uangnya itu tidak terpakai disebabkan karena sulitnya untuk mencari lahan, ya. Contoh, lahan kadangkala itu ada, tetapi akses masuknya itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga itu tidak dibelanjakan pada saat pemerintahan wali kota Manado. Kalau saat sekarang ini, ya, saya melihat bahwa kalau bicara masalah dan pekuburan, banyak masyarakat, ya, di seluruh kecamatan itu melalui organisasi kemasyarakatan itu sudah melakukan pembelian tanah, dan tanah itu menjadi tanggungan daripada masyarakat, ya. Dia ada yang per bulan misalnya ada 500, ya, dan itu sudah ada setiap kelurahan juga, itu sudah ada. Contoh saja masyarakat kelurahan Karame, ya, itu memang sudah jauh sebelumnya itu kita sudah melakukan pembelian, sudah ada tanah pekuburan bagi masyarakat kelurahan Karame, bahkan Ternate Tanjung, bahkan hampir seluruh Singkil itu menggunakan lahan yang telah kita belanjakan pada saat itu. Intinya begini, kalau misalnya pemerintah fokus kepada menyangkut masalah pengadaan lahan itu baik, ya, sehingga ini mengurangi juga beban daripada masyarakat. Tetapi sebaiknya juga jangan hanya penyiapan lahan pemakaman, tetapi juga perlu, karena dana duka ini setahu saya itu ada jurisprudensi
pada saat Wali Kota Manado yang kemarin menganggarkan dana duka, hampir seluruh daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara itu sudah mengikuti program, karena ini memang benar-benar program yang menyentuh rakyat, dan masyarakat itu sangat terbantu dengan di sela-sela mereka itu mengalami duka karena biaya ya pemakaman ini besar. Mohon maaf terutama bagi saudara-saudara kita umat Kristiani, karena saudara-saudara umat Kristiani ini pengadaan peti ya itu mahal ya. Nah, jadi kasihan ya, saya mengusulkan kalau bisa jangan ditiadakan ini. Nanti kami DPRD masyarakat Kota Manado tidak usah risau terhadap masalah insentif atau santunan dana duka. Kami DPRD Kota Manado akan bersama-sama ya dengan tim anggaran pemerintah Kota Manado. Sebentar nanti ini akan masuk pada APBDP. APBD itu kan ditata. Mau dan tidak mau 2021 pemerintah Kota Manado harus melakukan pembayaran. APBD perubahan ini memang jelas dalam ketentuan perundang-undangan mekanisme harus menyesuaikan dengan visi misi Wali Kota Manado. Nah, kita melihat ya, terutama juga dana lansia itu perlu. Kami fraksi PAN, itu fraksi Demokrat juga akan mengawal itu. Ya, kita akan membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan menyangkut masalah dana duka yang rencananya akan ditiadakan. Itu tidak bisa. Ingat sekali lagi, program kemarin Pekilumentu itu sangat spektakuler dana duka itu. Bahkan hampir seluruh provinsi itu, kabupaten kota yang di Provinsi Sulawesi Utara itu mengikuti. Karena ini baik dan memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, membantu. Jadi bagi kami akan mengupayakan kiranya untuk dimasukkan di dalam APBD menyangkut masalah santunan bagi keluarga yang berduka. Ketua